Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Farid Darman dengan nomor BP 191151307. Di sini saya akan mencoba menjelaskan laporan praktikum organisasi dan arsitektur komputer, yaitu pada modul 4. Ini pengenalan CPU pada SIM. Nah, jadi tujuan praktikum ini adalah praktikan dapat memahami fungsi dari CPU SIM. Praktikan dapat memahami dan mampu menggunakan fitur-fitur pada lingkungan pengembangan pada CPU SIM. Jadi ini perangkat pada praktikum yang digunakan pada modul kali ini. Kita langsung masuk kepada landasan teori. Yakninya landasan teori CPU SIM adalah alat yang dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran interaktif. Dengan CPU SIM, siswa dapat merancang arsitektur mereka sendiri dari awal atau memodifikasi arsitektur yang diberikan kepada mereka. Siswa dapat mensimulasikan berbagai arsitektur, termasuk misalnya CPU berbasis akumulator, berbasis register, stack-based CPU, dan siswa juga dapat menjalankan program tanpa memerlukan perangkat keras fisik selain dari komputer tempat CPU SIM dijalankan. Nah, untuk tampilan utama CPU SIM-nya dapat kita lihat pada gambar 1 pada modul ini. Seperti ini tampilan awalnya. Lalu kita masuk kepada langkah-langkah untuk menentukan komponen perangkat keras. Nah, yang pertama itu jika kita membangun arsitektur baru pada CPU SIM, maka ditentukan dulu komponen perangkat keras dasar CPU. Salah satu jenis komponen adalah register atau register array. Nah, untuk setiap registernya kita tentukan dulu nama dan lebarnya. Nah, untuk setiap register array, jadi kita tentukan namanya lalu jumlah register dalam array dan lebar semua registernya. Nah, array ini ditentukan melalui kotak dialog yang ditunjukkan pada gambar 2. Jika sebuah array dari 16 register diberi nama A, maka CPU SIM secara otomatis akan memberi nama register dengan nama dari A dalam kurung 0 sampai 15. Kita lihat tampilannya seperti ini. Lalu kita lihat pada jurnal. Di sini saya sudah membuat register dan register arraynya. Nah, dapat kita lihat di sini pada registernya, mana di sini sudah ditentukan dari akumulator dan lain-lainnya. Di sini juga terdapat lebar dari datanya dan ini merupakan nilainya. Untuk sementara itu bernilai 0. Lalu ini ada untuk register arraynya. Kita lihat dari A0 sampai A15 dengan ketentuan lebarnya sebanyak 32 dan nilainya masih 0 di sini. Lalu kembali ke modul. Lalu di sini kita menentukan memori atau RAM. Nah, RAM sendiri adalah byte addressable, yang mana setiap RAM dapat diakses CPU hanya melalui memori access micro instruction yang mentransfer data antar register dan RAM, dan dapat ditentukan RAM sebanyak yang diinginkan. Nah, untuk menentukan RAM-nya di sini saya juga sudah melakukannya. Dapat kita lihat pada gambar bagaimana addressnya dari 0 sampai ke bawah ini masih ada, dan ini merupakan datanya. Di sini saya menggunakan bentuk binary. Lalu kita di sini menentukan bit kondisi, yang mana merupakan bit spesifik dari register yang ada dan dapat diatur menjadi satu dengan instruksi mikro secara opsional dengan operasi aritmatika. Nah, untuk bit conditionnya di sini juga saya sudah lakukan. Dengan register status bitnya 0, namanya half bit. Lalu lanjut, di sini kita menentukan instruksi mikro, yang mana ini diperlukan untuk memanipulasi data dalam register dan RAM. Ini yang menyebabkan operasi aritmatika.
Nah, untuk instruksi mikro sendiri, di sini ada dua, yaitu ada register dan memory access. Untuk register didapatkan seperti ini langkah-langkahnya. Ini bilangan bitnya dari PC ke MAR ke PC, lalu IR ke MAR, lalu MAR ke IR, dan terakhir ke PC. Jadi ini sumbernya PC, MAR, IR, MBR, GAIR. Lalu ini destinationnya, lalu ini destination start bitnya. Lalu kita sini menentukan instruksi dari mesin atau fetch sequence. Oh ya, ini dari memory accessnya, yaitu ada read dan write. Sementara untuk instruksi mesin, nah untuk instruksi mesin di sini ada beberapa instruksi, ada stop, load, store, read, write, add, subtract, multiply, divide, jump Z, dan jump N. Nah, untuk opcode-nya dapat dilihat dari 0 sampai B dengan format seperti ini. Dan ini pengimplementasiannya. Di sini saya coba contohkan, itu load. Lalu kita masuk kepada analisanya. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa seperti yang kita ketahui, di mana CPU SIM ini aplikasi Java yang memungkinkan pengguna untuk merancang bangun sebuah CPU komputer sederhana. Jadi tanpa perlu perangkat keras selain dari komputer yang digunakan. Nah, untuk aplikasi CPU SIM ini dapat mencakup fitur-fitur berikut, yaitu alat mendesain CPU pada tingkat transfer register, lalu dialog untuk menentukan jumlah dan lebar register, array register, dan RAM. Lalu juga dialog untuk menentukan instruksi mikro, misalnya transfer bit antar register, dan digunakan untuk mengimplementasikan instruksi mesin. Lalu dapat menentukan instruksi mesin seperti jumlah bit dalam instruksi, nilai opcode, jumlah bit yang ditempati opcode, jumlah operan, properti masing-masing operan, dan setiap semantik setiap instruksinya. Lalu juga dapat untuk editor teks, penyorotan sinteks, menulis dengan program bahasa rakitan, sebagai assembler untuk CPU-nya, dan debugger untuk melangkah maju dan mundur sesuai dengan eksekusi program tersebut. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan laporan modul 4 ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.